Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Halo adik-adik, bersama kakak, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD, hari Kamis 18 Maret 2021. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini di kelas 3 berjudul Kabut dan Embun, dan untuk kelas 4-nya yaitu Selamatkan Lingkungan dengan Energi Alternatif. Kalau adik-adik semua penasaran dengan materi serta soal dan jawaban hari ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Malahan adik-adik mendapatkan manfaat, cara cepat mengerjakan soal, serta pemahaman-pemahaman yang belum adik dapatkan di sekolah ataupun pada saat pembelajaran daring. Nah, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi kelas 3. Untuk sinopsis atau ringkasan materi di episode 52 kali ini adalah: hari ini, Dodi dan Sinta pulang dengan pakaian yang kotor. Dodi terjatuh karena pandangan matanya kabur oleh kabut. Karena itu, Kak Ju mengajak Dodi dan Sinta belajar tentang kabut dan embun dari buku berjudul Apakah Kabut dan Embun Sama? Mereka lalu membuat percobaan sederhana, terbentuknya kabut dari gelas yang diisi es. Kak Jo juga membantu Dodi dan Sinta mengerjakan tugas rumah tentang hubungan pembagian 2 dan 4 dengan pecahan setengah dan seperempat sambil mengajak penonton di rumah berhitung. Itulah ringkasan materi untuk kelas 3 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran cukup dibaca saja ya adik-adik untuk literasi, numerasi, serta penguatan karakternya. Nah, kalau sudah dibaca, adik-adik bisa langsung menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu buatlah percobaan kabut dari gelas yang diisi es batu. Tulislah hasil pengamatanmu. Nah, ini kakak sudah melakukan pengamatan, dan hasil pengamatannya yaitu pada saat waktu 1 menit, dinding gelas mulai dingin. Nah, ini ya. Ini gelas, ini kakak kasih es batu. Nah, dindingnya ini sudah mulai dingin. Pada waktu 5 menit, dinding gelas semakin menjadi dingin. Pada saat 10 menit, es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Pada saat 15 menit, mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Pada saat 20 menit, titik-titik air di dinding gelas semakin banyak, dan pada saat 25 menit, dinding bagian luar gelas menjadi basah. Nah, percobaan ini tergantung dengan banyaknya es yang kalian gunakan ya adik-adik, serta tebal dari gelas yang adik-adik gunakan. Tapi hasil pengamatan ini adalah yang kakak lakukan. Adik-adik bisa menulis ini ataupun bisa melakukan percobaan sendiri lalu ditulis hasil pengamatannya seperti ini ya adik-adik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut. Nah, jawabannya, percobaan yang dilakukan membuktikan peristiwa pengembunan. Peristiwa pengembunan dapat terjadi karena suhu pada benda atau gelas tersebut lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara sekitar, sehingga udara sekitar yang mengandung uap air menjadi mengembun. Uap air berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas. Nah, ini contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari itu adalah terjadinya titik-titik air yang ada di atas daun. Nah, itu berasal dari uap dari air di dalam tanah terkena cahaya matahari, menguap, lalu karena malam hari udara dingin, jadi uap airnya berubah menjadi embun yang ada di atas daun. Gitu ya adik-adik. Itulah percobaan sederhana kalau adik-adik mau mengetahui proses terjadinya embun. Untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kita lanjut untuk kelas 4. Ringkasan materi atau sinopsis kelas 4 hari ini adalah:
Hari ini Kak Zara akan menceritakan bacaan berjudul Bahan Bakar Baru di Negeri Mutiara kepada Rio. Kak Zara mengajak Rio membuat kalimat dengan kosakata baru yang diperoleh dari bacaan tersebut. Pada segmen numerasi, Kak Zara membahas tentang keunikan segitiga yang diaplikasikan pada kincir angin dan panel surya. Rio lalu belajar konsep pengaplikasian segitiga dengan menghitung keliling sebuah bilah kincir angin yang berbentuk segitiga. Itulah ringkasan materi untuk kelas 4 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran cukup dibaca saja ya adik-adik untuk literasinya, numerasi, serta penguatan karakternya. Setelah dibaca, adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu mengapa energi alternatif bersifat ramah lingkungan? Jawabannya, energi alternatif sama sekali tidak mengemisikan atau menghasilkan molekul seperti debu serta polutan seperti CO2. Kadar karbon dioksida pada pembangkit listrik tenaga angin dan air juga sangatlah bersih dan sama sekali tidak merugikan makhluk hidup lain, sehingga energi alternatif dikatakan ramah lingkungan. Alasannya berarti karena tidak menghasilkan debu ataupun polutan. Itu ya adik-adik. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah Faisal mendapatkan tugas membuat kincir angin seperti pada gambar. Luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah, kita lihat ya ini adik-adik. Bangun yang pertama ini adalah bangun persegi. Nah, luas bangun pertama adalah persegi, yaitu sisi kali sisi. Kita hitung dulu ya. Nah, jika ini panjangnya 7 cm, ini kan setengahnya ya adik-adik. Jadi kalau segini berapa senti adik-adik? 14. 7 tambah 7. Jadi dikali dengan 7 ditambah 7. Berapa adik-adik? 7 tambah 7 14. Kita kalikan dengan 14. Jawabannya berapa? 14 kali 14. Kita kali susun. 4 kali 4 16, simpan 1. 1 kali 4 4 tambah 1 5. 4 kali 1 4. 1 kali 1 1. 6 9 196 cm persegi. Nah, ini masih luas bangun yang pertama. Nah, kalau kincir angin itu kan ada ininya. Ini bentuknya bangun apa adik-adik? Ya, betul, ini adalah 1/4 lingkaran. Kalau jumlahnya ada 4, berarti sama halnya dengan 1 lingkaran penuh. Ini luas kedua. Gini kan ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 sama kan? Jadi kita cari luas dari lingkaran. Luas lingkaran apa adik-adik? Pi R kuadrat. Pi-nya pakai 22/7. Jari-jarinya berapa adik-adik? Jari-jarinya kan ini segini. Berarti jari-jarinya adalah 7 kali 7. Karena R kuadrat itu sama dengan R kali R. Nah, yang bisa kita coret ya. Ini ada 7 di bawah, 7 di atas, kita coret. Tinggal 22 kali 7. Berapa adik-adik? Kita kali susun di sini ya. 22 kali 7. 2 kali 7 14, simpan 1. 2 kali 7 14 tambah 1 simpanannya jadi 15. Jadi ini adalah 154 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah luas kincir angin. Luas kincir angin itu semuanya. Jadi L1 ditambah dengan L2. Berapa adik-adik? 196 ditambah 154. 6 tambah 4 10, simpan 1. 9 tambah 1 10 tambah 5 15, simpan 1. 350 cm persegi. Gampang kan adik-adik? Oke, semoga adik-adik paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang sejenis dengan gampang dan cepat. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya.
Share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya.